Halo semuanya, balik lagi sama gue Elgan. Kali ini gue lagi ada di Kampung Cungkeng. Lokasinya ada di Bandar Lampung. Tujuan gue datang ke sini yaitu buat tugas penelitian pariwisata dan sarana edukasi yang nantinya bakal dijadiin topik pembahasan dalam proyek kolaborasi antar dua prodi. Jadi bakal ada karya ilmiah sama proyek desain ruang dan lanskap yang mana keduanya itu saling berkaitan. Di sini gue nggak sendiri. Tentunya ada dua kawan gue yang bantu buat survei, yaitu ada Devan sama JJ. Beliau-beliau ini bukan sembarang beliau. Mereka punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Selama 3 jam kami mengamati lingkungan dan aktivitas masyarakat sekitar, kami menyimpulkan bahwa masyarakat Kampung Cungkeng memiliki keistimewaan dalam kehidupan sehari-harinya. Rata-rata, mereka punya lahan khusus buat jemur ikan asin. Dan beberapa orang punya perahu sebagai alat transportasi penunjang pekerjaannya. Ya, menjadi seorang nelayan adalah mata pencaharian mereka selama puluhan tahun. Mengelola ikan asin merupakan sumber pendapatan utama bagi setiap tulang punggung keluarga. Setiap hari mereka harus bekerja di atas perahu buat cari selembaran rupiah atau cuma sekedar buat menghidupi dirinya sendiri. Ada sih satu hal yang bikin gue kagum, yaitu kesederhanaan dan kebahagiaan dalam satu atap rumah panggung. Masyarakat yang tinggal di tepi pantai umumnya memiliki rumah bergaya panggung. Tujuannya biar aman dari air laut kalau suatu waktu air lautnya mengalami perubahan volume atau yang biasa disebut pasang. Kami pun sempat mengobrol dengan warga sekitar untuk mencari lebih banyak informasi tentang kearifan lokal. Dan katanya, setiap rumah yang berdekatan itu tandanya masih satu silsilah keluarga. Jadinya bukan sembarang tetangga. Warga di sini ramah-ramah. Mereka menerima kami sebagai tamu. Dan sesekali ada candaan yang keluar dari mulut mereka sehingga kami pun sedikit tertawa. Sebenarnya, ada banyak sekali yang harus kami teliti di kampung ini. Tapi karena kami baru pertama kali ke sini, jadinya agak sedikit kebingungan mengenai sesuatu yang mesti ada di dalam buku catatan. Maka dari itu, kami cuma mencatat perihal apa saja yang dikatakan oleh para warga kepada kami, yang mungkin bisa jadi sumber pengetahuan awal buat survei kami selanjutnya. Karena cuacanya panas banget sampai nembus 31 derajat, kami gampang kehausan dan kelelahan. Apalagi ini masih tengah hari, tepatnya jam 12 siang. Singkat cerita, kami istirahat sejenak buat makan siang. Karena pada lapar. Pas makan siang, sengaja gue nggak rekam video karena kami bertiga fokus menikmati makanan. Selanjutnya kami menuju ke Pulau Pasaran. Pulau kecil yang dihuni oleh warga kampung, namun lebih maju daripada Kampung Cungkeng. Pulau ini cukup ramai. Mayoritas penduduknya yaitu nelayan. Banyak sekali industri pengolahan ikan di sini. Sedikit penjelasan yang gue tangkap dari warga kampung, katanya zaman dulu warga Kampung Cungkeng dapat penghasilan dari jasa transportasi air buat nganter ikan hasil tangkapan mereka ke Pulau Pasaran. Tapi, setelah didirikannya jembatan yang menghubungkan antara Kampung Cungkeng dan Pulau Pasaran, jasa mereka mulai dilupakan. Alhasil, mereka harus mencari pekerjaan lain yang bisa menggantikan posisi sebelumnya. Bagan Rigen yang dimanfaatkan untuk menangkap ikan juga mulai modern. Yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kini beralih dengan memanfaatkan mesin ataupun minyak bumi. Yang dulunya dibutuhkan 10 orang buat bekerja, sekarang jadi cuma 2 orang aja karena pengaruh teknologi. Mungkin kalian bingung, apa sih yang disebut Bagan Rigen? Tenang, gue juga sama kok, baru tahu kemarin. Dan gue bakal kasih tahu apa itu Bagan Rigen. Jadi, Bagan Rigen adalah alat buat nangkep ikan di kedalaman mencapai 26 meter dari dasar laut. Biasanya alat ini dibangun di tengah laut, biar ikan yang terjaring semakin banyak.
Harapan gue sih, semoga warga kampung Cungkeng yang sempat kehilangan pekerjaan digantikan dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Apapun itu, semoga bisa memperbaiki kualitas hidup mereka, apalagi bagi yang telah berkeluarga. Dan buat Pulau Pasaran, semoga industri perikanan di sini semakin maju. Kami anak muda selalu mencari tahu bagaimana dunia bekerja, serta memperluas wawasan sebagai bekal di masa yang akan datang. Anak-anak yang hidup tanpa beban, kelak akan tiba saatnya mereka yang jadi penerus, yang punya mimpi besar, dan mungkin jauh melampaui orang tua mereka. Semua ini akan terjadi bukan karena kebetulan, tapi sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Gue Elgan, cabut.